Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Dwi Fitriani, NIM 191372. Di sini saya akan mempresentasikan tentang teori sosiologi Charles Horton Collie. Pembahasan yang akan saya bahas yaitu biografi Charles Horton Collie. Yang kedua yaitu teori Charles Horton Collie. Yang ketiga yaitu contoh teori Charles Horton Collie. Selanjutnya yaitu biografi Charles Horton Collie. Charles Horton Collie lahir pada tanggal 17 Agustus 1864 di Ann Arbor, Michigan. Ayahnya seorang pengacara dan hakim terkemuka di Michigan. Dia lulus dari Universitas Michigan pada tahun 1887 dan kembali 1 tahun kemudian untuk belajar ekonomi, politik, dan sosiologi. Collie mulai mengajar ekonomi dan sosiologi di University of Michigan pada tahun 1892 dan kemudian menerima gelar PhD pada tahun 1894. Kemudian, Collie memulai kerjanya di pemerintahan Departemen Komisi Pengawasan dan Kantor Sensus. Collie menikah dengan anaknya profesor di Universitas Michigan yaitu L.C. Jones pada tahun 1890. Pada tahun 1892, Collie menjadi dosen ilmu ekonomi, politik, sosiologi di Universitas Michigan. Collie ikut berperan atas terbentuknya Sociologist American Society di tahun 1905. Akhir tahun 1928, kesehatannya menurun. Dia didiagnosis terkena kanker dan akhirnya meninggal dunia pada tanggal 8 Mei 1929 pada usia 64 tahun. Selama hidupnya, Collie menghasilkan karya-karya ilmiah seperti Human Nature and Social Order, 3 jilid pada tahun 1902, Social Organization pada tahun 1909 dan Social Process pada tahun 1918. Selanjutnya yaitu teori Charles Horton Collie. Collie
menjelaskan dua hal tentang self. Pertama, dia melihat self sebagai proses di mana individu bisa melihat diri mereka sendiri sebagai objek bersama dengan objek-objek lainnya di dalam lingkungan sosial mereka. Kedua, dia mengakui bahwa self muncul dari komunikasi dengan orang lain. Dalam berinteraksi dengan orang lain, seorang individu menafsirkan gerak-gerik orang lain dan dengan demikian dia dapat melihat dirinya berdasarkan sudut pandangan orang lain. Mereka membayangkan bagaimana orang lain menilai mereka. Dengan demikian, mereka membentuk gambaran-gambaran tentang diri sendiri. Collie menamakan proses ini yaitu looking glass self atau diri berdasarkan penglihatan orang lain. Dia juga mengakui bahwa self muncul dari interaksi berdasarkan konteks kelompok. Dialah yang mengembangkan konsep tentang kelompok primer yang cukup menentukan perkembangan kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu teori tentang looking glass self. Dalam teori Collie tentang looking glass self, dia menyatakan bahwa konsep diri dan identitas kita adalah cerminan dari bagaimana orang lain memandang kita. Apakah keyakinan kita tentang bagaimana orang lain memandang kita itu benar atau salah? Keyakinan itulah yang benar-benar membentuk gagasan kita tentang diri kita sendiri. Istilah tersebut mengacu pada orang yang membentuk identitasnya berdasarkan persepsi orang lain, yang mengarahkan orang tersebut untuk memperkuat cara pandang orang lain tentang diri mereka sendiri. Orang membentuk diri mereka sendiri berdasarkan apa yang dilihat orang lain dan mengkonfirmasi pendapat orang lain tentang diri mereka sendiri. Teori ini didasarkan pada analogi dengan cara bercermin dan mengumpamakan gambar yang tampak pada cermin tersebut sebagai gambaran diri kita yang terlihat orang lain. Gambaran diri seseorang tidak selalu berkaitan dengan fakta-fakta objektif. Misalnya, seorang gadis yang sebenarnya cantik tetapi tidak pernah merasa yakin bahwa dia cantik. Karena mulai dari awal hidupnya selalu diperlakukan orang tuanya sebagai anak yang tidak menarik. Jadi, melalui tanggap orang lain, seseorang menentukan apakah dia cantik atau jelek, hebat atau bodoh, dermawan atau pelit, dan sebagainya.
Collie menganjurkan agar sosiolog mencoba menempatkan diri di tempat aktor yang diteliti dengan menggunakan metode introspeksi diri simpatetik untuk menganalisis kesadaran itu. Dengan menganalisis apa yang mungkin dilakukan aktor dalam berbagai kesadaran, sosiolog akan dapat memahami makna dan motif yang mendasari perilaku sosial. Selanjutnya, ada 3 komponen utama untuk melihat cermin diri atau looking glass self, yaitu pertama, imajinasi tentang pandangan orang lain terhadap diri seseorang, seperti bagaimana pakaian atau tingkah lakunya di mata orang lain. Kedua, yaitu imajinasi terhadap penilaian orang lain tentang apa yang terdapat pada diri masing-masing orang. Misalnya, pakaian yang dipakai. Yang ketiga, yaitu perasaan seseorang tentang penilaian-penilaian itu, seperti bangga, kecewa, gembira, atau rendah diri. Dalam menggunakan looking glass self sebagai perumpamaan, oleh karena hal itu mencakup dan mencerminkan aspek dari formasi konsepsi pribadi, akan tetapi dia juga mengakui kekurangan yang ada. Cermin tersebut memberikan suatu konotasi pada citra yang aktual dan tanpa penilaian. Padahal Collie menganalisa suatu citra yang merupakan suatu imputasi dan bersifat evaluasi. Selanjutnya yaitu contoh teori Charles Horton Collie. Contoh konsep melihat diri atau looking glass self adalah teknologi komputer, seperti pada gambar di samping. Dengan menggunakan teknologi komputer, orang dapat membuat avatar, simbol khusus yang mewakili penggunaan komputer. Misalnya, di dunia virtual Second Life. Penggunaan komputer dapat membuat avatar mirip manusia yang mencerminkan penggunaan dalam hal ras, usia, riasan fisik, status, dan sejenisnya. Dengan memilih karakteristik fisik atau simbol tertentu, avatar mencerminkan bagaimana pencipta berusaha untuk dianggap di dunia virtual dan bagaimana simbol yang digunakan dalam pembuatan tindakan avatar mempengaruhi tindakan orang lain terhadap
penggunaan komputer. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saat pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.